Halo Sobat Hotelier Talk, balik lagi nih sama kita di episode menggali peluang dan juga tantangan di perhotelan. Nah sebelum itu, kita kenalan dulu, nama aku Ferry Samudra. Dan saya Rosegina Amalia. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kadika. Kadika ini merupakan salah satu alumni D3 Perhotelan pada tahun 2016 yang saat ini menjabat sebagai staf sekretaris prodi di D3 Perhotelan. Halo Kadika. Halo. Boleh yang sebelum itu kenalin diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya saya sudah diundang ke podcast ini dari teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dika. Saya sekarang menjabat sebagai sekretaris prodi D3 Perhotelan. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh gak sih di-spill sedikit tentang Waduh, penghargaan ngeri dan nih, pengalaman Kak Dika? Oke, boleh. Kita spill ya, dijabarkan semua. Iya. Oke, mungkin selama saya menjadi mahasiswa aktif di D3 Perhotelan, saya sih terlibat dari beberapa kegiatan ya, yang dibantukan juga dari dosen-dosen. Mungkin yang pertama udah tahu kan kayak asisten praktikum, kemudian asisten praktikum selama saya kuliah 2017 sampai saya lulus di 2019. Lumayan tuh 2 tahunan lah gitu. Terus kemudian ikut ke asisten laboratorium, itu sih pas udah saya lulus gitu. 2019 sampai 2021 kalau nggak salah tuh. Kemudian sering diajak juga pengabdian kepada masyarakat sama dosen-dosen gitu. Nah, selain kegiatan yang diajak oleh dosen-dosen, di sisi lain saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk ini poin TAK Oh iya. gitu. Iya. Karena kan harus banyak ya Iya. poin TAK itu ya. Iya. Sekitar berapa ya? 45 kan ya? 45 sekarang. 45. Oke. Nah, makanya saya mengisi waktunya itu dengan mengikuti beberapa kompetisi dan alhamdulillahnya sih saya mendapat beberapa penghargaan. Nah, kalau misalkan ketika lagi kuliah saya mengikuti kompetisi pariwisata Indonesia itu dari 2017, 2018 dan 2019. Cuman ketika 2019 itu kita sebagai panitia intinya gitu. Sebagai panitia inti dan boleh terlibat sebagai peserta juga gitu. Kemudian selain di kompetensi KPI itu saya mengikuti yang di Jakarta ada salon kuliner sama Chef Expo. Alhamdulillahnya ketika kalau KPI sih saya nggak menang gitu. Nah, alhamdulillahnya ketika yang 2019 ini di Lab Question itu alhamdulillah dapat gold medal itu di kelas jajanan pasar. Kemudian yang terakhir kemarin nih ketika saya udah kerja, saya nggak melihat umur, iseng aja gitu kayak geram gitu pengen ikut kompetisi itu, mendampingi mahasiswa kakak tingkat kalian mungkin ya, kalian kan angkatan 2023 itu 2022 kalau nggak salah, itu kelas tim itu alhamdulillah mendapatkan bronze medal gitu. Kemudian selain itu juga saya mengikuti ya berbagai acara seperti organisasi lainnya sih kayak himpunan, kemudian apa ya pokoknya saya lebih aktif di luar sih daripada di prodi, tapi di sisi lain juga ya kita mau aktif di luar oke, tapi tidak boleh melupakan prodi sendiri gitu, karena kalau bukan dari kita sebagai mahasiswa ya dari siapa lagi gitu. Termasuk apalagi kan teman-teman di sini sebagai generasi pelanjut itu harus lebih oke lah daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah kalau boleh tahu nih, waktu Kadika lomba ini Kadika pernah bikin apa aja sih? Itu banyak macam-macamnya sih, karena kan setiap lomba beda-beda nih mas. Tantangan kategorinya tuh ketika KPI itu pernah ada bikin lele, terus itu kalau lele kan susah ya, mungkin mas tahu kan yang lele kalau dipegang Licin ya. Iya licin. Nah itu saya harus benar-benar ngepilet sampai lele itu ketika sudah mati masih Hidup ya? Hidup. Di filet Iya kulitnya. dipilet. Itu. Sedangkan tulang-tulangnya kan nempel tuh, Oh iya, kecil gitu, betul. jadi susah banget tuh Kecil-kecil. hal yang luar biasa. Kemudian pernah juga dari ikan kakap. Kalau ikan kakap masih oke lah udah dipilet gitu. Kalau di jajanan pasar yang saya bawa gold itu saya cuman bikin sederhana sih, cuman kayak tampilannya aja gitu, kayak apa ya, bugis mandi.
Oh iya, Bugis Ya, Mandi. Bugis Mandi ya, bukan bidadari. Beda deh. Iya, bidadari mah lain lagi gitu. Ini Bugis Mandi aja. Cuman ya sebenarnya makanan biasa aja sih, jajanan pasar gitu yang ya yang nggak asing yang di lapangan sering kita lihat gitu. Cuman ya tampilannya saja disajikan dengan Dipercantik. iya dipercantik. Yang harganya 5.000 ketika Jadi di plating disajikan jadi berapa puluh ribu Oh, iya. gitu. Belum ada servisnya lagi ya. Mungkin biasalah orang perhotelan tahu lah ya, ada pajaknya gitu. tax and service mungkin ya. Tax and service-nya. Apalagi kan pajaknya sekarang mau naik, Naik tuh. ya. Jadi harus benar-benar inovasinya berkembang tuh. Betul. Gitu, harus bisa berwirausaha sih. Nah, mungkin untuk lombanya sendiri ada syarat dan ketentuan gak sih? Mungkin buat nanti mahasiswa baru D3 PH yang tertarik untuk ikut lomba ini. Syarat dan ketentuan, kalau setiap agenda atau kegiatan pasti ada ya Mas ya. Cuman kalau untuk syarat dan ketentuan yang ini biasanya itu nanti ada rule booknya. Nanti dilihat dari rule booknya apakah kita kelas profesional atau kelas junior gitu. Cuman itu aja sih. Tapi tidak ada batasan umur kok kalau nggak salah. Tertarik ya Masnya ya untuk ikut lomba ya? Tertarik. Bisa Dicoba aja. Bisa dicoba. Boleh dicoba aja nanti ini aja Siapa tahu koordinasi berhadiah. kalau dulu saya koordinasi sama Mbak Nia ke mahasiswaan Oh iya. gitu. Nanti boleh nih host-host di sini juga ikut-ikut aja gitu. Mungkin tadi juga aku dengar soal jadi asisten praktikum dan juga asisten laboratorium. Mungkin gimana sih tips kita biar jadi asisten laboratorium atau asisten praktikum itu? Oke, ini ada 2 pertanyaan ya. Saya jawab dulu yang asisten praktikum. Asisten praktikum itu kita kan daftar nih Mas di laboran, di unit laboran. Nanti ada pendaftarannya, kemudian kita dikembalikan lagi berkasnya ke dosen yang bersangkutan. Nanti biasanya ada seleksi juga dari dosen yang bersangkutan. Misalkan kita milih mata kuliah apa, nanti akan diserahkan gitu. Kemudian kalau asisten laboratorium itu sama juga sih, proses prosedurnya itu mengikuti dari laboran. Nanti ada tim bukan tim, ada proses seleksinya, babak seleksi gitu. Kayaknya tertarik juga ya Mbak dan Masnya. Iya nih. Tertarik sih buat nambah-nambah pengalaman Iya, juga betul. kan, buat Iya. bagus-bagusin CV juga. Yang paling penting tuh buat nama-nama TAK ya. Iya Benar betul. sih. TAK. Berapa Ya. TAK yang sekarang? Kalau aku Maksudnya berapa poin yang Oh, minimalnya. masih sama 45. sekarang 45. 45. Oh. Maksimalnya itu 90 untuk sekarang. Oh, ada batasnya ya. Iya. Kalau dulu dihajar terus makanya. Iya, tapi kalau udah di atas 45 alhamdulillah. Udah aman ya. Iya. Nah, mungkin Kak Dika boleh ceritain sedikit nggak atau banyak juga boleh Cerita untuk apa nih? mahasiswa baru D3 Perhotelan nanti tentang hal menarik apa yang ada di program studi D3 Perhotelan ini. Duh, hal menarik ya. Oh, karena ini kan baru ini ya mau open recruitment lagi Iya, mahasiswa baru ya, udah semester genap juga. Hal yang menarik mungkin kalau di prodi kami itu lebih ke arah praktikum sih. Praktikumnya ya mohon maaf ya karena kan kami ini mayoritasnya kan jurusan teknik ya. Iya. Dimana yang kita lihat itu terkadang bikin robot, bikin komputer. Nah, mungkin ini sebagai pengalaman juga ketika kami praktikum itu orang pasti nanya itu mau kemana bawa-bawa bahan gitu. Mungkin pengalaman juga ya dari Pengalaman. dan banyak ketika mau praktek. Padahal kita itu mau praktek gitu. Iya. Tapi enaknya kami itu ketika udah praktek ya udah bisa dinikmati Iya, juga sama kitanya gitu. Bisa dibawa pulang, bisa apalagi anak kosan kan hasil praktek nih lumayan bisa sampai sore. Nggak usah warteg uang. lagi kan? Iya, nggak usah ke warteg lagi. Jadi pakai hasil praktikum Iya. gitu. Itu sih yang paling menarik menurut saya ya. Itu. Nah, selain itu mungkin itu kan dari segi kuliner. Kalau kita ini kan ada dari bidang room division juga sih. Jadi kita yang biasanya bangun tidur udah dibiarin aja spraynya. Ternyata kan kita punya taktiknya Iya. juga Iya. gitu. Cara benerin rapihin kasur yang bener tuh seperti apa gitu, itu sebenarnya ada tipsnya juga. Saya juga baru tahu ketika masih menjadi mahasiswa gitu, pas sebelum masuk D3 perhotelan,
oh gini caranya, ya udah tinggal pasang, lempar, udah kelar. Pas udah masuk ke di perhotelan ternyata ada tips yang lebih Iya. mudah. Step Cuman by step. iya, cuman ada saya step by stepnya. nggak akan spill dulu di sini biar Iya. penasaran Biar kan pada masuk dulu, penasaran. iya. Biar masuk dulu ke prodi baru Iya, nanti nanti saya kasih dikasih tahu gitu. Cara megang pisau aja ada tipsnya kan. Iya. Nah, biar masuk dulu baru kita kasih tahu. Gitu. Udah bisa kan sekarang? Udah dong. Udah semester 3. Kalau dulu belum kan? Belum. Nah, jadi harus Belum. masuk dulu ya. Iya. Iya. Kalian harus masuk. Iya, harus masuk dulu. pengen tahu nih. Lalu Kak, tantangan apa sih yang paling menantang di bidang yang Kakak pelajari? Tantangan yang paling menantang ya. Oke, karena di prodi kami itu ada beberapa mata kuliah operasional praktikum ya, seperti kitchen atau ya yang tadi yang pastry itu bidang kuliner, kemudian room division itu ada pronopis dan housekeeping. Kalau yang menantang itu sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Pasti dari saya juga yakin gitu, dari selain saya sendiri gitu, dari Mas dan Mbaknya adalah satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah yang nggak kita sukai gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita ini harus bisa mengikuti keperaturan yang ada di situ, apalagi kalau pas mau praktikum tuh. Waduh, glosarium banyak kan. Iya. Nah, Sih. saya sebenarnya dulu itu jujur nggak nih, Jujur lah, kita dulu itu buka-buka aja. kurang sreg dengan front office karena waduh, bahasa saya sehari-hari aja bahasa Indonesia sama bahasa Sunda, ketika di ini bahasa Inggris, yang penting ya udahlah tahu prosedurnya dulu aja gitu. Walaupun kita nggak suka ya kita harus bisa menempatkan diri, harus bisa mengikuti alur yang ada di situ gitu. Jadi nggak bisa kita menolak peraturan yang ada. Dimanapun kita berada pasti ada peraturannya. Jadi itu sih yang paling menantang buat kita sendiri itu diri kita sendiri. Oh, iya. Jadi Berarti tantangan musuh terbesar Iya, itu musuh diri terbesar kita sendiri. sendiri. Kadang kita nggak pede kalau wah orang aja bisa kok, kita enggak gitu. Oh, iya. Itu sih musuhnya. Bukan orang lain musuh kita. Bukan kamu musuhan, enggak, tapi Tapi kamu diri musuh diri sendiri. kita Aku sendiri. musuh aku. Iya. Gitu. Nah, mungkin untuk di D3 perhotelan ini ada nggak sih, ada magangnya mungkin atau internshipnya? Magang ada. Oh, ada ya. Kita itu di semester 5 selama 6 bulan. Itu banyak kita relasi keluarnya, selain di bintang 4 dan bintang 5 yang ada di Bandung ya, banyak keluar kota. Oh, Itu jadi menyebar. Menyebar. ya menyebar. Oh iya. Karena kan teman-teman yang ada di D3 perhotelan ini bukan lokal Bandung semua Oh, ya, iya. ada yang dari Padang, ya Medan, Oh, iya. dari paling jauh itu kalau untuk daerah barat itu kalau nggak salah daerah Medan. Kalau saya selama ini kurang tahu ya, kalau dari angkatan yang sekarang ada nggak yang dari Aceh nggak? Nggak Itu. ada ya kalau kayaknya. Kalau selama ini yang saya tahu paling jauh itu dari Medan, kemudian kalau untuk daerah utara dari Manado, untuk daerah timur itu dulu ada angkatannya 2018 itu dari Irian Jaya. Oh, Paling Papua jauh. ya. Ya. Oh, iya. Tapi ketika magang mereka kan diberi kesempatan nih dari prodi, mau pilih kota mana nih, pilihan 1-2-nya itu dikembalikan ke teman-teman. Tapi rata-rata ketika yang udah ada di sini jarang yang pilih lagi di kota sendiri, itu pengennya pindah Explore gitu. lagi mungkin ya. Iya, lebih mencari pengalaman di bidang pariwisata yang lebih luas gitu. Karena kalau ketika kita udah alumni, kita tuh sebenarnya kalau di bidang pariwisata harus banyakin relasi sih. Karena nanti pas sudah alumninya mudah gitu. Untuk kerja. Iya, mungkin untuk ya. kerja itu masalahnya gitu. Pasti ketika misalkan ada brand ini ada di kota ini, ketika kita tanya, oh iya saya kenal itu Oh, lebih iya. mudah gitu. Itu tuh tips buat ini. Relasinya mungkin. Relasi ketika magangnya gitu. Kalau saya juga dulu nggak magang itu diambilnya, kan saya asli orang Bandung nih. Oh iya. Ketika magang saya iseng aja ambil ke daerah Jawa Timur tuh, ke Batu. Itu kan kota wisata ya. Alhamdulillahnya sekarang masih terjalin sih relasinya gitu, dan ya sempat ayo kerja ke sini gitu. Cuman ya saya udah memilih di Telyu. Cinta Ya, dari kita tell you. Iya, masalahnya deket ke rumah. Jadi ya udah sih gitu. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman pun banyak sih relasi yang itu. Kuncinya tuh di magang gitu, magang 6 semester. Tapi yang sekarang tuh ada magangnya 2 semester Oh iya. gitu.
Jadi nanti ya mungkin ini tips juga buat teman-teman yang ada di sini gitu semuanya, buat host-host dan timnya. Jadi yang magang 2 semester ini tuh pokoknya kita harus bisa menitipkan diri ke industri. Maksudnya menitipkan diri tuh kita ya pilih dulu kita sukanya di FB nih, misalkan di kitchen product main course. Ya udah kita ikutin dulu peraturan yang ada. Ketika kita dipindahin ke service, ya kita jangan nolak, kita harus bisa memberikan kepercayaan itu kepada pihak hotel. Nanti kan ditawarin ya udah kamu kepake nih dari ini. Itu yang paling mudah tuh seperti itu. Jadi kita nggak boleh apa ya, harus bisa mengurangi ego kita dengan ini gitu. Jadi semakin kita keluar dari zona nyaman, pasti semakin banyak apa ya, Hal baru hal mungkin baru ya. hal baru yang bisa kita terima juga. Syukur-syukur ditarik jadi karyawan di situ langsung. Jadi waktu magang tuh emang ini banget ya, soal relasi butuh banget ya. Relasi. Kalau dulu saya waktu magang belum ada tuh yang konsep MBKM kan 2 semester. Oh, Belum ada karena saya udah tahun berapa 2018. Sekarang mah semakin berkembang, Semakin bisa 2 berkembang. semester gitu. Nah mungkin untuk magang ini kan di perhotelan ini ada beberapa divisi nih. Nah nanti waktu saat magang tuh kita yang milih sendiri atau ditentuin dari kampus gitu untuk divisinya sendiri. Untuk divisi kita itu milih. Misalkan kan yang pertama tadi kota nih, pilihan 1 kemana, 2 kemana. Kemudian untuk departemen mungkin ya lebih dikenalnya departemen satunya milih mau kemana, departemen 2-nya milih kemana. Kecuali kalau hotelnya kita yang nempatin karena itu sesuai dengan kerjasama antara D3 Perhotelan atau Fakultas Ilmu Terapan dengan apa ya, mitra industri yang ada gitu. Kalau misalkan ada hotel yang lebih bagus, misalkan bintang 5 apa gitu, belum bekerja sama, itu nanti kita bisa usahakan juga sih untuk nambah-nambah kerjasama juga dengan mitra. Jadi yang milih itu hanya kota dan departemen ya. iya. Oh, iya. Karena kita nggak bisa nempatin kamu sukanya di bakery, kita tempatin di housekeeping, nggak ada, yang ada malah nggak berjalan Iya. lancar gitu. Itu nggak bisa kita tempatin juga. Harus sesuai dengan keyakinan anaknya Keyakinan tersendiri gitu. Kalau masnya dari mana? Maunya nanti Kalau saya sih apanya nih, hotelnya atau departemennya nih? departemennya Departemennya sih saya pengen pastry ya. pastry ya. Iya. Oke. Itu menarik kalau mbaknya Oh, juga iya. pastry sama. ya. Pastry Karena pie. kayak seru aja gitu kan bikin-bikin kue Iya. gitu kan. Apalagi pastry itu Iya. lebih berkembang inovasinya. Karena kebetulan juga saya suka makanan yang manis gitu kan. Oh. Manis banget. Kayak gula. Kayak gula. Kebanyakan jadi giung ya Hmm, rasanya. diabetes. Iya, diabetes. Gitu. Tapi kan ada juga ya yang produk pastry yang asinnya ya. Oh iya ada. Jadi nggak semuanya Nggak produk semuanya produk manis. pastry manis. Yang kayak croissant gitu. Iya, biasanya. ada yang savory-nya mungkin ya. Iya. Jadi karakteristiknya yang buat pastry itu yang manis itu. Mungkin lebih dominannya ya. Yang bikinnya juga mungkin. Oh, yang bikinnya. Manis, selalu manis gitu. Manis. Nah, mungkin untuk lulusan dari D3 Perhotelan ini, mungkin dari namanya aja udah perhotelan gitu. Apakah mungkin saat lulus nanti cuman bisa kerja di hotel atau mungkin bisa berpindah gitu atau linjur ke bidang lain gitu? Linjur, lintas jurusan maksudnya. Iya, lintas Oh, oke. jurusan. Kayak saya linjur tuh apa gitu. Oke. Untuk alumni lulusan ya D3 Perhotelan, sebenarnya enggak sih Mas, kita ini kan ada di bidang pariwisata ya. Jadi selain bekerja di hotel, di bidang hotel, banyak juga alumni yang sekarang itu bekerja di apa ya, perbankan, terus kayak privat gitu, maksudnya kayak mengajarkan. Sekarang banyak kan pelatihan yang pengen belajar Kelas masak mungkin ya, atau belajar kelas. apa Iya. gitu. Nah, mereka buka-buka pelatihan gitu. Kemudian bisa jadi local guide atau tour guide, karena kan bidang pariwisata ya, kita juga belajar tentang wisata gitu. Selain itu ada juga di kewirausahaan banyaknya, karena kan kita dibekali dengan dasar untuk berwirausaha. Apalagi kalau menurut saya ya, di perhotelan ini banyaknya praktek di housekeeping, di FP produk, itu kan membekali kita untuk membuka wirausaha juga sih. Jadi kita
insya Allahnya nggak mentok di udah lulus ya udah gitu, mentok-mentok kan bisa berwirausaha, apalagi sekarang yang sedang berkembang tuh banyaknya di produk inovasi ya, yang bikin kue-kue yang lagi coklat-coklat Iya, yang lagi iya. booming Oh tuh iya. bisa Coklat dipadukan Dubai itu ya. coklat Coklat Dubai Dubai. contohnya. Terus sekarang mungkin bisa diinovasikan Iya. dengan isi yang ada di Yang lokal mungkin ya, bahan-bahan Mm-mm. lokal. Gitu. Nah, mungkin ini soal praktikum dan juga materi nih. Untuk di D3 perhotelan sendiri lebih mengacu pada teori atau praktikum gitu. Kalau untuk operasional, mata kuliah operasional ya, itu lebih ke teorinya tuh sekitar 65% dibanding teori. Mohon maaf, praktikumnya Praktikumnya. 65% dibanding teori. Iya. Soalnya saya suka ngeblank kalau dibahas kurikulum. Iya. Mungkin agak berat dikit. Iya, sih. agak Memusingkan. memusingkan. Tapi kita banyak praktikum sih. Oh, iya. Karena kan kita vokasi ya D3. Vokasi. Jadi lebih banyak didasari dengan praktikum. Walaupun teorinya pun wajib gitu. Karena kan nggak mungkin sebelum praktikum kita nggak ada dasar teorinya. Dasar teorinya kan lebih penting juga Iya. gitu buat dasar ketika teman-teman mau praktek nih, contohnya kebetulan kan saya bidang kitchen, jadi saya gambarin tentang kitchen aja mungkin ya. Jadi ketika kita mau praktek nih, pegang pisau gimana, potongan ini gimana, itu kan ada teorinya dulu gitu sebelum kita mulai praktek di kitchen gitu, biar tahu. Ketika kita bisa motong, pas ditanya ini gue apa, ngangong kan nggak asik juga gitu. Jadi harus ketika kita bikin, kita tahu itu harus tahu Oh, gitu. iya. Terus apa sih tantangan terbesar kakak yang udah kakak laluin gitu, makanya bisa sampai ada di titik ini? Tantangan terbesar menjalani hidup diri sendiri itu tantangan. Ketika temen ini, saya curhat aja ya, Oh, iya. sedikit curcol gitu. Oke, tantangan terbesar itu diri kita sendiri. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, mungkin itu kan kita lebih bahas secara dalam lagi gitu. Sekarang posisinya saya juga pernah berada di posisi teman-teman di sini sebagai mahasiswa itu apa ya, mungkin kita ketika minta jajan, minta ini kan masih dikasih orang tua ya. Kalau setelah lulus itu PR-nya kita harus mencari kerja. Iya. Kerja. Pengen ini, pengen itu, ya harus dari Harus kerja. harus kerja dulu, harus cari bisa. dapat duit dulu Iya. sendiri Iya. ya baru. Tapi kan ketika lagi mahasiswa pun kita bisa mengikuti kayak asprak, aslab atau dewe-dewe di hotel kan. Oh, iya. Itu bisa juga ya buat nambah-nambah biar nggak kaget lah ketika udah lulus dilepas Pengalaman gitu. mungkin ya. Mm-mm. Nah, pengalaman yang paling terberatnya yang ini ya, yang tantangannya ya. Iya. Tantangannya itu ya kita harus bisa menjalani sih. Kalau saya sih gini, menurut saya tantangan yang terberat buat saya tuh kadang kita suka mikir saya kerja apa udah lulus, tapi ketika ada kerjaan ya kita jalanin aja, jangan melihat gajinya berapa dulu, yang penting kita kepake dulu Iya. sama atasan kita buat bekerja, kita jalanin, gajinya ngikut kan. Kalau apa ya, kalau pengajian itu bisa naik juga ya Iya. ketika di penilaian dari atasan gitu. Kalau kita kepake bisa menitipkan diri ya alhamdulillah berjalan aja. Tapi kalau kita mencari tiba-tiba pengen gaji sekian juta tapi kita nggak tahu posisi penempatan hasil kinerja kita di mana, kan hal yang berbahaya juga gitu menurut saya buat diri kita sendiri gitu. Jadi ya jalanin aja dulu apapun itu pekerjaannya, yang penting kita nyaman dan bisa melewatinya. Dan yang pasti halal juga mungkin. Nah itu yang pasti harus halal Halal juga itu. Jadi mungkin untuk kerja itu nggak akan ada yang mungkin langsung jadi atasan Ya, gitu ya. Jadi ada. dari ada Saya yakin sih harus berproses iya dulu. berproses dari bawah dulu. Proses. Dari bawah. Makanya ya saya pun ketika masih kuliah itu mengikuti ya dewe-dewe part time harian, walaupun Sabtu Minggu kan ya saya nggak tahu ya, setiap semester itu liburnya beda-beda. Kadang Sabtu atau Minggu, kalau minggunya nggak capek ya saya Iya. ikut di hotel apa gitu tuh lumayan tuh pengalamannya Pengalaman ya. Dan juga. ya di sisi lain penghasilannya buat Jajan Jajan ya. gitu. Uang jajan. Nggak tahu nih kalau yang sekarang kayaknya makin gede. Kalau saya kan tahun berapa tuh masih, ya saya pengalaman juga sih di catering hampir 65.000. Oh, tahun berapa ya masih itu kecil. mungkin? Aduh kalau tahunnya saya lupa. Pokoknya pas masih Oh, iya. ini
lumayan. Sekarang kayaknya udah lebih sih, udah di atas 100 mungkin ya kalau untuk di luaran sana. Buat jajan-jajan lumayan tuh, apalagi sekarang tuh apa skincarean. Buat beli coklat Dubai. Dia coklat ya. Coklat viral Dubai. Mm-mm. Kalau kerja di bangket gitu tuh berat nggak sih, Kak? Bangket episervis ya. Iya. Kalau di episervis nggak berat sih kalau menurut saya, gimana kita nyamannya aja. Kalau kita bawa, misalkan kita nggak nyaman di situ, kalau kitanya ikhlas kita pasti lancar. Kecuali kalau kita bawaannya kayak apa ya, terpaksa, pasti nggak ikhlas, akan merasa beban. Berat juga. Saya pun dulu pernah kebagian kerja di section apa ya, saya lupa pokoknya. Kalau nggak salah, saya kan nggak kurang berminat di FB ya, FB service. Tapi ketika saat itu ada posisi harus dipindahkan dulu sehari buat nge-backup. Cuman saya ya udahlah, saya jalanin dulu aja. 2 hari, yang satu awalnya belum ikhlas nih, kepaksa, ternyata capek. Nah yang pas kedua diikhlasin, beda ternyata gitu. Jadi harus ikhlas dari kitanya juga. Gimana Kalau diri sendiri gitu. karena kalau kita bawaannya beban, pasti ya emosi tuh kadang ada gitu. Iya. Jadi harus dinikmatin aja Mungkin juga harus berani keluar dari zona nyamannya mungkin ya. gitu. Harus berani ambil resiko juga. Iya. Tapi kan itu menunjukkan bahwa kita tuh siap dipakai di mana aja, sehingga Iya. kan nanti atasan bisa menilai, oh oke, ini kerjanya oke. Itu sih tips sedikit juga nih buat kalian. Jadi Gitu. Kak, Sebentar lagi mau magang juga Iya, kan mau ya. magang. Semangat dah. Gitu. takut. Kalau Kak Dika dulu magang di hotel apa? Mungkin. Saya dulu tuh pernah mengalami 2 hotel sih Mas, kalau pas masih SMK itu di Horizon Bandung. Kemudian yang kemarin waktu saya masih mahasiswa itu 2018 itu dulu tuh namanya Hotel Kartika Wijaya Batu, tapi sekarang tuh ganti menjadi El Royal. Oh, El Royal. Iya, El Royal Batu. Tuh lumayan tuh, suasananya enak, adem. Di Adem sana. ya, Batu daerah atas ya. Daerah atas, betul. Kalau di sini mungkin kayak Lembang, di sana daerah wisata. Gitu. Dan saya pun itu sedikit cerita nih. Di situ pun saya keluar dari zona nyaman. Karena kan saya dulu di Bandung terus, asli Bandung terus, ketika magang saya nyobain kos selama 6 bulan. Ternyata ya ada perbedaan. Awal-awal sih masih kayak, wah enak di Bandung nih, pengen balik lagi. Tapi kan saya mikir juga, kalau misalkan kita balik lagi ke Bandung, artinya kan kita gagal lagi magang ya. Iya. Berarti kan harus ngulang semester lagi. Ya akhirnya ya udahlah, kita jalanin aja. Sampai kadang ada di posisi kayak, wah berapa bulan lagi nih pulang. Saya sambil ngitungin dulu di kalender. Ternyata nggak kerasa, ya udah kelar gitu. Pas udah pulang sekarang kayak pengen lagi balik ke lagi. sana main gitu. Cuman ya begitulah proses hukum malam mungkin. Malam. Karena di sana enak, view alamnya tuh sangat ini. Sejuk mungkin Sejuk, ya, dingin. sejuk. Karena sih pemandangannya, wah Lebih mantap tuh. sejuk mana nih, Bojong Soang sama Sama Batu. Batu? Gini Mas, kalau Bojong Soang tuh macet nih sekarang tuh. Iya. Terus panas kan, panas banget. Kalau di sana tuh adem, dingin. Kalau ini pun sepi sih, nggak terlalu jarang macetnya gitu. Walaupun kota wisata ya, saya juga aneh jarang macet gitu di sana. Tapi kalau malam sih sepi sih, sepi. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang kayaknya udah rame gitu. Nanti dicoba aja kita main ke sana yuk. Boleh sih. Boleh, Sambil podcast ini. Podcast di sana. Iya, sambil podcast di Bikin sana. podcast di Batu. Nah, ngomong-ngomong soal departemen nih, Kak Dika selama magang atau mungkin DW di hotel pernah nyoba departemen apa aja? Kalau saya itu, kalau di room division nggak pernah ya, jujur ini mah saya nggak pernah ikut di room division. Paling saya di bidang kuliner, paling mentok-mentok tuh di FB service. Dulu FB service itu ketika di Bumi Sangkuriang itu pertama kali, cuman sekali itu aja sih sebenarnya. Waktu SMK sih itu pengalamannya di Bumi Sangkuriang ketika nikahannya Raffi Ahmad. Oh, Raffi Ahmad. Tahun berapa ya itu saya lupa juga, pokoknya saya SMK itu tahun berapa ya? kayaknya kita belum lahir ya tahun Iya. segitu. Belum. Udah kayaknya, cuman masih Belum. SD. Masih Kecil.
gitu. Nah. FB. Terus Kak, ada tips khusus gak sih buat teman-teman yang mau menempuh ke D3 perhotelan itu? Tips khusus buat calon mahasiswa ya, intinya emang ya secara umum gitu. Kalau buat apalagi yang mau masuk D3 perhotelan ini, mungkin lebih menyiapkan diri aja terkait waktu perkuliahan, pembelajaran lah, karena mungkin ya mas-mas dan mbak-mbak yang di sini pun semua ngalamin juga ketika kita masih di SMP, SMA itu sangat berbeda ya waktunya. Beda sekali. Terkadang kita ada sampai nugas sampai malam barengan kelompok, itu ya lebih apa ya, lebih general juga ya waktunya. Ya lebih menyiapkan diri aja gitu. Termasuk kayak kita juga harus siap dari segi mental juga sih. Apalagi kalau di bidang hospitality kan harus dituntut untuk ramah, someah lah ya, artinya someah tuh kalau orang Sunda tuh sopan dan ramah gitu. Misalkan saya belum bisa senyum, tapi nanti juga kan kita dididik ayo senyum gitu, perlahan sih. Ya mungkin tahu ya perbedaan waktu awal juga ya ketika aspek KKMB seperti apa, ketika udah mulai perkuliahan ya seiring berjalannya waktu kita akan mengikuti budaya yang ada gitu. Tipsnya ya intinya kuatkan mental dan siapkan diri. Oh iya. Tuh dicatat ya adik-adik. Catat ya. Siapkan Mental berarti. Mental sih. Kalau mental Berarti- jelly berarti nggak bisa dong. Harus Mungkin di- harus dilatih dilatih. juga Iya, karena kalau mental itu kan kita nggak bisa ngedobrak dari langsung. misalkan Mas dan Mbaknya didobrak sama orang lain nggak bisa, tapi dari diri sendiri kita perlahan untuk ayo kita mulailah keluar sedikit-sedikit perlahan, itu pasti bisa. Jadi ya yang belum siap pun harus siap. dulu, tapi secara perlahan kita akan bantu proses gitu. Ya mungkin awal-awal mungkin ya semua juga pasti siap nggak siap Siap gitu, nggak, tapi harus butuh siap, proses semuanya gitu. Ya mungkin setelah ada bocoran ini kan udah siap semua ya. Langsung siap nih sekarang. Siap. Ayo siap masuk langsung. Udah dibuka lagi ya pendaftarannya di Telkom Iya. tuh. Gitu. Gitu. Kalau dulu Mas dan Mbaknya udah siap belum? Udah siap apa nih? Soal Ketika sebelum masuk ke sini. Siap nggak siap sih sebenarnya. siap nggak siap juga harus siap sih. Tapi lama-lama ya jadi Di kebiasaan. jalannya Iya aja. kan? Nah, dulu sama saya juga emang harus gitu. dari diri sendiri. Iya. Kadang terkejut juga ya ketika kuliah kita. Oh, seperti ini ya dunia kuliah, Iya. di mana Berbeda dengan di mana kayak ada apa ya, nugas bareng kan malam-malam ya. Iya. Tapi kan kita enjoykan aja gitu karena kan di sisi lain sama teman-teman Teman. juga mungkin lebih banyak nongkrong ya. Iya. Nggak tahu walaupun itu nongkrong tugasnya beres atau enggak. Pernah kan ngalamin nih, saya Biasanya juga sih. sama. Biasanya sih beres. Malah nongkrong. Oh, iya. Enggak tugas. Kerja kelompok, kerja satu kelompoknya banyak. Ya itu hal biasa lah, mungkin semua juga sama seperti itu. Tapi ada perbedaannya sih. Iya. Nah, mungkin ada tambahan pesan gak sih untuk para pendengar yang lagi untuk masuk ke Mempertimbangkan D3 perhotelan ini? Mempertimbangkan untuk masuk ya. Kalau teman-teman yang mau masuk ke D3 perhotelan, ya selain tadi yang sudah saya sebutkan, siapkan diri dan mental itu secara umum. Mungkin kalau teman-teman yang apa ya, yang kurang minat untuk belajar hitung-hitungan atau apapun itu, bisalah masuk ke D3 perhotelan tuh, karena kita kan banyaknya praktek juga Prakteknya. ya. Walaupun ada hitung-hitungan kan cuman hitung Sedikit. sedikit, Beberapa. ngitung Nggak serumit. bahan juga kan, sambil belajar, sambil masak, sambil beres-beres. Itu sih yang menariknya juga gitu. Selain itu apa ya, ya ikut aja dulu, gabung ke sini, nanti kita bahas lagi ketika udah masuk di sini lebih detail lagi, lebih seru juga kan. Iya, iya. Gitu. Kalau di perhotelan matematikanya masih manusiawi gitu ya. Enggak yang sesulit itu. Tapi kan maksudnya matematikanya itu hanya Dasarnya mungkin dasar ya. hitungan. Di sisi lain juga buat membekali ketika teman-teman mau berwirausaha kan harus ada perhitungan, Hitung, costing itunya juga ya, bahan-bahan paling hitung-hitung gitu doang. Dan itu masih simpel lah ya. Belum ke apa sih namanya, kalau teman-teman saya dulu teknik itu
kalkulus apa tuh Oh, sampai iya. yang Oh iya. bener. jabar-jabaran. Kebetulan saya sekarang lagi menempuh pendidikan lanjut juga, Oh, ambil iya. manajemen. Pusing juga saya belajar yang gitu. Ketika dulu D3 perhotelan gak ada, sekarang dikasih yang gituan, saya agak terkejut. Tapi saya harus ikuti aturan yang ada itu. Paling ya perhitungan itu aja. Selain itu kan hitung harga kamar, penjualan, kasir itu kan harus bisa paling hitung. Nah ini yang menarik juga, ngitung-ngitung uang. Datanya ada, uangnya nggak ada. Karena kita kan hanya belajar data, uangnya aja gitu. Iya. Sekarang udah belajar juga ya hitung-hitungan. Udah belajar Udah mulai belajar Udah. hitung-hitungan. food cost itu Iya. salah satunya. Semangat lah. Semangat, kita semangat banget. banget. Semangat Yang 45. penting tahu proses alurnya gitu. Oh, iya. Mau bisa nggak bisa itu mah kembali lagi ke teman-teman. Yang penting tahu arahan apa titik prosedur langkah-langkahnya gitu. Banyak banget ya pengalaman yang udah Kadika lalui selama jadi mahasiswa ini. Iya. Iya sih. Cuman saya nggak speak up semuanya biar diundang lagi di sesi berikutnya. Tapi bingung juga bahasnya apa kalau panjang banget. Kayaknya 5 sesi deh. 10. 10 boleh. Nanti disiapkan aja tanda tangannya. Boleh. Wah, seru banget ya soal podcast yang kali ini. Dapat banget yang kita tahu banyak banget nih soal Kadikanya mungkin ya, dan Iya, juga pengalamannya. pengalaman Pengalamannya Kadika yang begitu luar biasa banyak sih. Ya, makasih udah diundang juga Mas Peri, Barosa dan tim yang ada di sana. Terima kasih udah diberi kesempatan saya bercerita di sini. Mungkin banyak juga ya yang bisa saya ceritakan lagi, tapi karena waktunya terbatas, jadi nanti buat teman-teman yang pengen cerita lebih dalam terkait D3 Perhotelan bisa join dulu ke prodi ini, Ya, betul kan? betul. Yang penting join dulu. Join dulu. Atau bisa mungkin Mungkin kepoin IG IG-nya kami dulu ya. ya mungkin. Instagramnya D3 Perhotelan. Ya, Instagram itu d3.perhotelan.telu. Oh iya. Telu-nya TELU. 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 D3. Atau mungkin bisa juga untuk di-follow IG-nya D3 Perhotelan. Nanti kita Di bawah cantumin ini. di Ini sini. ada di bawah sini. Jangan lupa di-follow ya. Iya. Udah di-follow belum? Udah. Oke, Dari terima awal kasih. jadi mahasiswa. Terima kasih juga Kadika atas Ya, kesempatannya sama-sama. telah Mas datang Peri, ke Barosa. podcast kita hari ini. Dan juga kita ada quotes nih untuk Kalian iya, yang untuk nonton. yang nonton. Quotes-nya apa, Cak? Quotes-nya adalah Stay passionate and keep inspiring. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Gimana, kalian sudah tertarik belum tentang D3 Perhotelan ini? Yang pasti sudah mungkin ya. Baik, cukup mungkin ya. Ya, untuk podcast kali Kali ini mungkin cukup ya. Dadah. Dadah. Halo Sobat Hotelier, balik lagi nih sama kita di podcast Hotelier Talk. Nah, di episode kali ini kita mau bahas tuh. Kenapa sih pas temanya nge-lag mulu? Menggali peluang dan Wah. Halo semuanya, balik lagi di lupa. Jangan gerak. Halo Sobat Hotelier, balik lagi nih sama kita di podcast Hotelier Talk. Nah, kali ini di episode aduh, itu kenapa jalan? Jangan jalanin. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, boleh nggak sih Kak sebutin gitu penghargaan Kakak tuh apa sih? Iya anjir, apa sih? Penghargaan kakak sepanjang. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, boleh deh Kak kayaknya Ceritakan mungkin. Parah. Ya nggak apa-apa, Bang.
Ini udah Udah. jalan nih. Asa grogi gini teteh. 1, 2, 3. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam nih, boleh deh Kak. Apa sih?